Oke, kita lanjutkan diskusi semakin menarik ya. Tadi kalau Prof. Firman sampaikan, memang sama-sama baik itu Sandi maupun RK memang pertimbangannya adalah elektoral begitu ya. Belum lagi kemudian memang lumbung suara Jawa Barat itu cukup penting untuk PDIP begitu loh Mas. Tapi ada target tidak sih yang diajukan oleh P3 ke PDIP? Kapan waktu harus diumumkan cawapresnya? Ya sebelum tanggal 10 Oktober sampai 19 Oktober masa pendaftaran ke KPU, ya sebelum itulah. Oke, jadi masih aman ya? Lah iya Wong, kita bicara pengalaman politik 5 tahun yang lalu, itu kan 2 hari sebelum pendaftaran ke KPU bisa berubah gitu. Apalagi sekarang masih 1,5 bulan, ada cukup waktu untuk bagi kami P3 dan Pak Sandi semakin bisa melakukan kerja-kerja politik untuk bisa membantu Pak Ganjar bisa memenangkan kontestasi. Termasuk tadi ada problem kita di Jawa Barat. Memang dari berbagai survei Pak Ganjar itu selalu nomor 3 di Jawa Barat. Tetapi dalam posisi caleg-caleg PDI, caleg-caleg P3 itu belum bekerja maksimal, dan juga caleg Perindo dan Hanura. Nah, yang kita targetkan meskipun di Jawa Barat nanti tidak bisa mengungguli pasangan yang lain, tetapi minimal ketebalan kekalahannya itu makin menipis, angka kekalahannya itu bisa menipis, syukur-syukur sama dan bisa rebound. Nah, figur yang bisa menambal kekurangan itu kami melihat ada di sosok Pak Sandi, karena sekali lagi Pilpres itu tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga di 38 kabupaten kota. Tetapi setidaknya di kantong-kantong pemilih yang cukup tebal itu, kalaupun kita kalah itu jangan sampai jaraknya terlalu jauh. Target kita minimal imbang, bahkan target maksimalnya harus menang. Karena mengacu pada pemilu 2019 yang kemarin, kalau kita melihat trennya Pak Jokowi 2014 dengan 2019 itu kan ada perbedaan. Contoh ya, di mana di Jawa Barat Pak Jokowi memang kalah di 2014 dan 2019, tapi jaraknya makin menipis, termasuk juga di Banten. Tetapi di Sulawesi Selatan di 2014 Pak Jokowi unggul telak, di 2019 berbalik gitu. Nah, fenomena politik seperti itu tetap kita amati. Meskipun ada perbedaan ya antara 2024 2019, tetapi pola yang terjadi itu tidak menutup kemungkinan akan terulang di 2024 nanti. Oke, artinya sudah ada hitung-hitungan Mas Awi mungkin kabur atau enggak P3? Ya kalau nggak ada jelasan ya ngapain gitu nunggu-nunggu yang nggak jelas kan di PHP. Politik itu tidak sembarang dibuat di keputusan di pinggir jalan. Ada institusi partai yang harus kita hormati, ada mekanisme internal yang harus dihormati. Sampai hari ini P3 masih konsisten dan istiqomah dengan keputusan Rapimnas. Kalau nggak dipilih? Kalau nggak dipilih ya kalaupun misalkan nanti calonnya orang yang berbeda, kan tidak sesuai Rapimnas. Iya, untuk memformalkan ya harus diputuskan di Rapimnas lagi. Jadi kalau awalnya di Rapimnas 6 mengusulkan Pak Sandi, tapi ternyata nanti ada berbeda calon, ya kita harus Rapimnas lagi. Hasil Rapimnas ya tergantung floor dong gitu kan. Tetapi pengalaman P3 kalau sudah berkomunikasi politik, berkoalisi, mengikatkan diri dengan kerjasama politik dengan teman-teman partai yang lain, biasanya kami itu istiqomah. Konsisten. Konsisten. Berarti Sandi AHY udah nggak ada lagi ya wacana itu ya? Nah, itu kan wacana di luaran, belum pernah dibahas di institusi resmi partai gitu. Kalau hanya ngomong informal, ngopi-ngopi di Senayan itu kan biasa aja. Semua opsi pasti terjadi kalau di Senayan, tetapi itu bukan menjadi sebuah keputusan partai. Masih komitmen lah dengan PDI Perjuangan gitu loh Bang Andreas. Tapi kalau dilihat Bang, memang waktu masih kurang lebih 1 bulanan lagi lah ya. Nama-nama kini yang sudah berada di internal koalisi sudah mengerucutkan menjadi 3 nama? Ya, masih sangat dinamis dalam arti bahwa kalau kita lihat perkembangan yang ada, artinya yang namanya elektoral itu kan dia berkembang di masyarakat yang sifatnya potret-potret sesaat gitu. Jadi kalau kita mengacu pada elektoral pasti sangat dinamis. Dan itu tentu berkembang dari waktu ke waktu gitu. Masih ada waktu 1,5 bulan untuk sampai pada ya hari H ketika keputusan itu dibuat. Nah, itu satu hal tentu, tapi kita juga tentu melihat bagaimana chemistry yang akan yang akan terjadi antara pasangan ini gitu. Karena itu juga akan menjadi ukuran bagi publik gitu ketika ya mereka tampil bersama. Dan ini selama ini kan kita lihat bagaimana hubungan yang tampilan ke publik, ada kayak Mas Ganjar dengan Mas Sandi, kemudian juga dengan
teman-teman dari pasangan juga pernah bertemu dengan Pak RK. Jadi sebenarnya proses ini ya masih akan berjalan sampai dengan hari H-nya nanti. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya kalau faktor elektabilitas ini menjadi salah satu ukuran, itu tentu masih akan berproses. Tapi tentu juga ketika kita melihat dalam pengambilan keputusan yang ya sebelum-sebelumnya ini terjadi, faktor elektabilitas tentu bukan menjadi salah satu-satunya ukuran. Nah, tentu kita harus memperhatikan juga bagaimana perkembangan pasca gitu. Dalam hal ini tentu kita berjuang untuk menang, dan bagaimana pasangan ini ke depan ya melanjutkan apa yang orang sebut dengan legacy daripada pemerintahan sekarang Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini bisa berjalan sehingga kemudian ini juga menjadi ukuran buat publik ke depan. Nah, Pak Ganjar baru kemarin menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur gitu. Dan pada hari-hari yang ke depan ini kita lihat bahwa kita akan memfokuskan, ya Pak Ganjar akan mempush kerja-kerja untuk mengakselerasi. Karena kami tahu bahwa kedikenalan dari Pak Ganjar ini relatif masih berada di bawah di bawah calon-calon yang lain. Nah, sementara kedisukaan terhadap Pak Ganjar ini relatif cukup tinggi gitu, dibandingkan dengan calon presiden yang lain. Oleh karena itu ini harus diakselerasi di bulan September ini, kemudian masuk di dalam bulan Oktober, ya tentu akan lebih mengakselerasi tingkat kedikenalan ini, sehingga dengan demikian ini akan mengangkat secara bersama gitu. Nah, di dalam proses ini tentu nanti kita akan perhatikan bagaimana calon wakil presiden yang akan bersama dengan Mas Ganjar ini dinilai oleh publik. Tentu disinilah kemudian kita lihat bagaimana ya hasil daripada proses ini, dinamika ini, dan ini akan menjadi tentu akan menjadi faktor yang akan menjadi pertimbangan bagi para ketua umum untuk memutuskan. Sampai di situ dulu, Bang. Semua masih dipertimbangkan. Nah, termasuk mungkin nama AHY juga. Nah, berangkat dari apa? Ada pernyataan dari Bang Benny Harman itu ya, Bu Mega tidak pernah jahat pada Pak SBY, Pak SBY tidak pernah jahat pada Bu Mega. Nah, ini kan ada momen-momen atau kode-kode politik yang juga disampaikan. Artinya, apakah nama AHY juga masih masuk dalam radar seperti yang disampaikan Mbak Puan waktu itu? Ya, katanya komunikasinya makin intens nih dengan Demokrat. Ya, itulah satu hal yang kita lihat di dalam dinamika itu gitu. Dinamika yang berjalan ini gitu. Kita kan sebelumnya itu kan kita lihat bahwa perubahan-perubahan ini kan terjadi sangat cepat gitu. Salah satunya apa yang terjadi dengan teman-teman di Demokrat gitu. Tapi yang terjadi kan ini kan baru wacana yang berkembang di ya tadi kalau seperti kata Mas Awi tadi kan pembicaraan warung kopi di antara para politisi dan ya apakah ke depan akan bergabung, dan kalau bergabung itu dengan persyaratan saya kira itu ya kita akan membicarakan itu, tapi tentu politik itu juga punya etik di dalam sebelum memutuskan itu, pembicaraan itu juga harus memperhatikan bagaimana kebersamaan itu dibangun dengan infrastruktur yang mendukung itu gitu. Saya katakan ini penting, sehingga dengan demikian tidak menimbulkan ya seperti yang terjadi, teman baru masuk, teman lama kemudian meninggalkan kita gitu. Nah, ini yang saya kira janjinya manis sekali nih buat P3 ya. Oke, sampai di situ dulu Bang Andreas. Dan saya kira teman-teman di dalam kerjasama pun tahu. Oke, baik. Prof, kalau tadi katanya elektabilitas bukan menjadi faktor utama, mungkinkah kemudian nanti cawapresnya akan diekspor, akan diimpor dari partai-partai koalisi lain? Pelajaran dari apa yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di sebuah koalisi itu memiliki efek domino ke koalisi yang lain. Dan politik itu penuh kejutan dan sangat terkait dengan lingkungan sekitar yang berkembang. Dengan demikian tentu saja faktor eksternal dalam hal ini perkembangan yang terjadi di luar sana itu bisa saja mempengaruhi pada akhirnya apa yang terjadi di eksternal begitu ya. Jadi bisa saja pilihan
cawapres bertambah dengan mungkin adanya pergerakan di koalisi yang lain begitu ya, sehingga membuat nanti ada list yang lebih panjang justru tentang kemungkinan siapa yang akan menjadi cawapres. Itu yang pertama ya. Jadi faktor eksternal dari koalisi saya juga rasa itu penting ya. Yang berikutnya adalah faktor internal, itu juga sangat penting, bagaimana partai-partai ini bisa saling paham, biasa saling dukung dengan sepenuh hati, bukan setengah hati, untuk memperjuangkan satu nama sebagai presiden, satu nama sebagai calon wakil presiden, begitu ya. Nah, ini yang disebut tadi sebagai political chemistry. Karena mungkin elektabilitasnya oke, faktor eksternal oke, tapi secara internal menyebabkan satu keguguban atau satu ketidaknyamanan, hasilnya pasti juga tidak menggembirakan pada akhirnya. Yakin P3 akan istiqomah? Ya kita lihat ya, politik ini istiqomah memang, dan politik ini sesuatu yang kadang susah nempel juga. Waduh, Tapi susah masuk nempel. akal berarti sekarang Mas Owi masih pakai baju abu-abu ya. Ya. belum hitam banget Prinsip ini ya. perjuangan partai yang keenam itu prinsip istiqomah. Oke, siap. Kita pegang itu, Bang. Jadi Bang Andreas tolong beri ketegasan untuk P3. Warna bajunya maksudnya ya. Terima kasih Mas Segera Owi. dikirim, Bang. Prof Firman, terima kasih. Bang Andreas, terima kasih banyak telah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi yang kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.